Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai tugas pekan 5, yaitu tentang gerak melingkar. Silakan nanti disesuaikan dengan tugas masing-masing dan dipelajari untuk salah satu bahan dari ujian tengah semester. Untuk UTS sendiri tidak hanya dari bab gerak melingkar, tapi juga termasuk dari pertemuan pertama, baik itu besaran, pengukuran, hingga topik terakhir yaitu mengenai hukum-hukum Newton dan gaya gesek. Oke, untuk tugas pekan 5 nomor 1 di sini, seorang atlet berlari membawa cakram bermasa 1 kg pada lintasan melingkar dengan jari-jari 1,06 meter. Kelajuan maksimum cakram tersebut adalah 20,0 meter per sekon. Tentukan besar dari percepatan radial maksimum cakram tersebut. Nah, ini penekanannya ada di pertanyaan mengenai besar percepatan radial maksimum. Nah, percepatan radial ini tidak lain merupakan percepatan sentripetal. Jadi ketika kita mencari percepatan sentripetal, ingat bahwa percepatan sentripetal hanya bergantung pada kecepatan dan jari-jari lintasan. Jadi kalau kita lihat di sini, apa saja yang diketahui? Yang diketahui pertama adalah massa, kemudian jari-jari, kemudian adalah kelajuan. Nah, ingat bahwa untuk menentukan percepatan radial persamaannya hanyalah V kuadrat per R, sehingga untuk massa ini massa tidak memberikan pengaruh. Jadi kita punya 20,0 kuadrat dibagi dengan 1,06 meter diperoleh 377,36 meter per sekon kuadrat. Ya, hanya seperti itu. Jangan lupa perhatikan selalu untuk menuliskan persamaannya sesuai terlebih dahulu, dan satuan diberikan di bagian hasil akhir. Oke, selanjutnya untuk nomor 2, yakni seutas tali ringan dapat menahan beban stasioner sebesar 25 kg sebelum putus. Sebuah objek bermassa 3 kg diikatkan pada tali dan berputar pada meja licin horizontal dengan jari-jari R sama dengan 0,8 meter, dan ujung lain tali diikat erat seperti pada gambar di samping. Tentukan nilai maksimum kelajuan yang dapat dimiliki benda sebelum tali putus. Nah, ini perhatikan, ini sudah diberikan keadaan prasyaratnya bahwa tali ini itu hanya dapat menahan beban stasioner atau beban yang diam dalam posisi menggantung sebesar 25 kg sebelum putus. Jadi kita dapat tuliskan F maksimumnya itu sama dengan M dikalikan dengan percepatan gravitasi. Nah, adik-adik perlu menekankan bahwa untuk mahasiswa atau bagi adik-adik yang sudah menempuh jenjang universitas, kita punya kesepakatan bahwa untuk percepatan gravitasi itu yang berlaku adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Jadi kita tidak lagi menggunakan 10 meter per sekon kuadrat, ini sudah tidak lagi, tapi kita akan menggunakan 9,8 meter per sekon kuadrat yang merupakan aproksimasi yang lebih baik dibandingkan dengan 10 meter per sekon kuadrat. Oke. Jadi kalau saya gambarkan ya, jika bendanya diam dan ini adalah talinya, tali ini hanya bisa menahan beban maksimum sebesar 25 kg. Berarti kalau dia stasioner, di sini adalah tegangan tali dan ada pasangan aksi-reaksi di sini, maka dapat dituliskan sigma F sama dengan 0, berarti F max-nya ini ya. Ini saya hapus dulu aja. Kemudian berarti kita dapatkan tegangan tali
minus beratnya sama dengan 0, berarti tegangan tali maksimumnya itu adalah M dikalikan dengan G, yang tidak lain tadi yang sudah saya tuliskan di sini, bahwa F maksimumnya akan sama dengan massa dikalikan dengan gravitasi. Nah, berarti kalau massanya adalah 25 kg, kemudian percepatan gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, maka akan kita dapatkan tegangan maksimalnya adalah 25 kali 9,8, 245 Newton. Ini adalah gaya maksimum atau tegangan maksimum ya kalau kita bicara tentang tali. Nah, kemudian sebuah objek bermassa, nah objek yang ada di samping ini itu bermassa 3 kg. Diikatkan pada tali dan berputar pada meja licin horizontal dengan jari-jarinya 0,8 meter, dan ujung lain tali diikat erat seperti pada gambar di samping. Tentukan nilai maksimum kelajuan yang dapat dimiliki benda sebelum putus. Nah, harus dipahami dulu bahwa konsepnya di sini gaya sentripetalnya itu adalah tidak lain merupakan tegangan tali. Nah, agar dapat mendapatkan nilai maksimum kelajuan, maka tegangan talinya harus maksimum ya. Jadi kalau kita tuliskan sigma F sentripetal adalah M kalikan percepatan sentripetal. Tadi gaya yang menyebabkan dia bergerak melingkar atau gaya sentripetalnya itu adalah tegangan talinya. Tadi sudah kita tentukan tegangan tali maksimumnya, sudah kita hitung, itu akan mendapatkan percepatan maksimum. Nah, percepatan maksimum ini berkaitan dengan apa? Dengan kelajuan maksimum melalui apa? Melalui Vmax kuadrat per R. Nah, ketika tanyakan Vmax kuadratnya, berarti Vmax yang ditanyakannya Vmax kuadratnya akan sama dengan Tmax dikalikan dengan R dibagi dengan massa. Jadi Vmax-nya itu adalah akar Tmax dikali R dibagi M. Nah, ini diakarkan. Sekarang Tmax-nya tadi sudah kita hitung, yaitu akar 245 Newton. Jari-jarinya itu adalah 0,8 meter, 0,8 nanometer, dibagikan dengan masanya yaitu 3,00 kg. Nah, ini kita dapatkan akar dari 65,33, maka V maksimumnya itu adalah 8,08 meter per sekon. Nah, itu untuk nomor 2. Terakhir untuk nomor 3. Untuk nomor 3 ini ada revisi ya. Jadi nomor 3 yang B itu kan tentukan 2 gaya terpenting. Nah, itu sebenarnya tentukan gaya terpenting dari 2 gaya yang disebutkan di poin A. Jadi di sini seember air diputar vertikal dalam lingkaran berjari-jari 1,00 meter. Tentukan 2 gaya eksternal yang bekerja pada air di dalam ember. Jadi kalau kita gambarkan ya, nomor 3, saya punya ember di sini. Di dalamnya ada air dan dia sedang diputar secara vertikal. Apa saja yang bekerja di dalam ini? Ada air. Apa saja yang di dalam ada yang berinteraksi dengan air di sana? Ada yang namanya gaya gravitasi. Dan yang kedua, gaya gravitasi ya, karena air sendiri itu bermassa. Jadi ketika dia punya massa dan dia berada di suatu medan gravitasi dari benda yang bermassa yaitu bumi, maka yang jelas ada gaya gravitasi. Yang kedua, apa yang mempertahankan dia tidak jatuh ketika diputar secara vertikal? Ada gaya kontak. Gaya kontak ini adalah antara air. Jadi kita ingat ya, sistem kita itu adalah yang air ini. Ada air dan berarti gaya kontak antara apa? Air dengan dinding
ember. Jadi apa sebenarnya yang menjaga air ini tidak tumpah? Adanya gaya kontak air dan dinding ember. Maka dapat disimpulkan bahwa gaya yang terpenting ini adalah gaya mana? Gaya kontak. Jadi kenapa kok gaya kontak ini yang paling penting? Karena dia mempertahankan air ketika diputar secara vertikal, airnya tadi tidak tumpah. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah tentukan gaya tentukan kelajuan minimum ember pada bagian teratas lingkaran agar tidak ada air yang tumpah. Nah, ini berarti tuliskan dulu ya. Jari-jarinya adalah 1,00 meter. Nah, sekarang kalau kita gambarkan pada sistem vertikal ini ada gaya apa saja? Nah, gaya yang bekerja di sini hanyalah gaya gravitasi. Jadi yang menyebabkan dia arahnya radial itu adalah gaya gravitasi. Jadi F sentripetalnya sama dengan M kali A sentripetal yang tidak lain adalah gaya gravitasi. Nah, sekarang gaya gravitasi ini adalah massa dikalikan dengan percepatan gravitasi. Ini juga massa dikalikan dengan percepatan sentripetal. Massanya kan sama ya. Jadi kita dapatkan G sama dengan percepatan sentripetalnya adalah V kuadrat per R. Nah, ini apa? Kelajuan minimum agar ketika dia berada dalam posisi vertikal, dia tidak tumpah. Seperti itu. Jadi ketika kita mencari V-nya, jadi V kuadratnya sama dengan percepatan gravitasi dikalikan dengan jari-jari. Jadi kecepatan atau kelajuan minimumnya adalah akar dari percepatan gravitasi dikalikan dengan jari-jari. Tadi kesepakatan kita karena sudah di tingkat universitas, maka percepatan gravitasinya adalah 9,8 dengan jari-jarinya itu adalah 1 meter. Kita nggak pakai satuan untuk yang G ya. Jadi gini dulu. 9,8 dikalikan dengan 1, kemudian ditarik akarnya. Jadi kita punya 3,13. Ingat bahwa tadi kita sudah menggunakan satuan SI yaitu meter, kemudian G-nya 9,8 meter per sekon kuadrat, maka satuan dari V-nya adalah meter per sekon. Jadi inilah kelajuan minimum agar air tidak tumpah. Kemudian asumsikan ember dengan kelajuan yang sudah dihitung pada poin C tiba-tiba lenyap. Jadi ketika ini sudah di atas itu jadi dari posisi berputar ya, dari posisi berputar. Jadi katakan dia berputar seperti ini. Kemudian tiba-tiba embernya lenyap begitu saja. Ditanyakan adalah tentukan gerakan dari airnya. Jadi ketika sudah tidak ada ember berarti yang hilang adalah gaya kontak air dan dinding ember. Otomatis ini tidak ada. Jadi tidak ada yang menahan si air tadi. Otomatis ketika sudah hilang, maka kembali ke konsep tadi. Benda akan mempertahankan geraknya. Jadi karena sudah tidak ada yang menahan, maka air itu akan bergerak searah dengan kecepatan linearnya, yaitu tangan sial terhadap lintasan melingkar. Jadi seperti ini. Kemudian ada yang namanya gaya gravitasi yang menarik air tadi dari posisi vertikal itu menuju ke pusat bumi. Jadi nanti lintasannya itu adalah seperti ini. Nah, di titik puncak ini ada komponen kecepatan yang kemana? Karena tadi ingat dia ada komponen tangan sial, maka yang ada hanya komponen Vxi, yaitu nilainya sama dengan kecepatan minimum yang sudah kita hitung tadi, yaitu 3,13 meter per sekon. Lalu bagaimana dengan kecepatan searah sumbu Y? Ingat bahwa karena dia di puncak, maka lintasannya seperti ini, dan kecepatan linearnya tangan sial terhadap lintasan yaitu ke arah sumbu X saja, maka ke arah sumbu Y-nya adalah 0. Seperti itu. Jadi apakah geraknya berbeda dari gerak parabola? Tidak. Jadi karena ada komponen sumbu X di sini, kemudian ada percepatan gravitasi, maka geraknya adalah gerak parabolik dengan kelajuan awal hanya pada sumbu X yaitu 3,13 meter per sekon. Baiklah adik-adik, mungkin itu dulu dari saya untuk penguatan tugas pekan 5. Silahkan jika ada yang tanyakan dapat membuat topik pada forum diskusi.
Kita akan lanjutkan lagi di tugas pekan 7.